Alhamdulillah, Bu, sehat. Gimana? Oh ya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin ya, selamat lebaran. Uh, apa masih ada yang di kampung halaman? Enggak ya, di Jakarta semua ya. Oke, ya. Ya hari ini kita mulai untuk kuliah lagi, ya belajar lagi setelah libur Lebaran kemarin, ya. 2 minggu sebelum Lebaran sudah kelas, jadi hari ini kita kembali untuk hikmah, ya. Ya gimana? Sudah siap untuk belajar lagi? Sudah ya? Ya oke. Suaranya masih ada yang kayak bangun tidur lemes banget ya. Jadi saya semangat untuk belajar lagi ya. Ya oke. Hari ini saya mau menjelaskan mengenai struktur data. Ya, struktur data ini akan menjelaskan mengenai stack dan queue. Ya, jadi apa itu stack dan apa itu queue? Saya akan share screen dulu. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, ya. Ya, untuk hari ini kembali bergabung dengan kelas 1 IA 14 ya, karena ada dosen yang masih memberikan kelas ya. Jadi untuk jam ketiga 4-nya kosong. Oke, kalau mau bergabung silakan ya. Karena kita masih daring ya. Ya, hari ini saya mau membahas mengenai stack dan queue ya. Jadi stack dan queue ini masuk ke dalam materi struktur data ya. Jadi bagaimana sebenarnya penyimpanan data ya, lalu bagaimana pengaksesan data ya, kalau data tersebut dihapus, data tersebut diinput dan sebagainya ya. Jadi ada beberapa sistem ya, ada yang dikerjakan secara LIFO, ada yang dikerjakan secara FIFO, nanti akan saya jelaskan ya. Jadi pertama di sini saya akan menjelaskan stack dulu ya. Apa itu stack? Ya, jadi stack adalah bentuk khusus dari linear list, di mana operasi penyisipan dan penghapusan atas elemen-elemen data hanya dapat dilakukan pada satu sisi saja, yaitu pada akhir list. Ya, jadi di dalam stack itu ada istilah namanya top. Ya, posisi akhir disebut sebagai puncak. Ya, di dalam stack itu istilah top itu disebut dengan posisi akhir dari suatu stack atau posisi puncak dari suatu stack ya. Prinsip kerja dari stack itu adalah LIFO ya. LIFO itu adalah last in first out. Jadi kalau boleh saya gambarkan ya, kalau saya bicara stack itu boleh kamu bayangkan sebuah tumpukan ya, boleh tumpukan buku ya. Jadi tumpukan buku itu dia sistem kerjanya dia LIFO, jadi last in first out ya, atau tumpukan piring misalkan ya, bolehlah tumpukan buku ya. Jadi yang paling pertama ditaruh dia akan menjadi paling terakhir diambil ya. Jadi kalau stack itu tolong bayangkan sebuah tumpukan ya. Jelas ya di sini ya untuk stack. Jadi tumpukan itu yang paling buku nih, yang paling pertama ditaruh itu kan posisinya paling bawah ya. Posisinya paling bawah. Terus ditaruh lagi buku di atasnya, ditaruh lagi buku di atasnya, ditaruh lagi buku di atasnya. Misalkan ada 5 buku. Ya, buku yang kelima, yang paling atas itu disebut dengan top. Ya, topnya. Ya, sedangkan buku yang paling bawah itu dia adalah buku yang nantinya paling terakhir diambil.
Karena apa? Karena kalau kita ngambilnya dari bawah, itu tumpukannya akan hancur. Ya, tumpukannya akan jatuh, akan berantakan. Ya, itu adalah prinsip kerja dari tumpukan atau LIFO. Jadi last in, first out. Ya, kenapa last in, first out? Ya, apa namanya? Kamu bayangin aja, buku yang kelima itu adalah buku yang paling terakhir ditaruh. Tapi dia adalah buku yang paling terakhir, yang paling awal dikeluarkan, diambil. Ya, jadi untuk stack bisa kamu bayangkan untuk analoginya sebagai tumpukan. Sampai sini jelas ya? Untuk LIFO, untuk stack. Jadi sistem kerjanya adalah LIFO, last in first out. Dia paling terakhir ditaruh, tapi dia paling pertama dikeluarkan. Ya, jadi untuk mengakses data yang paling awal itu harus diakses dulu data-data sebelumnya, gitu ya. Ini prinsip kerja dari stack. Jadi elemen teratas dari stack disebut dengan top. Ya, lalu misal diberikan stack sebagai berikut ya. Tolong bayangkan ini adalah tumpukan ya. Stacknya namanya S. Dia terdiri dari elemen S1, S2 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah ST. Ya, jadi S1 ini posisinya paling bawah. Ya, S2 itu ada di atasnya ya. Jadi ST ini adalah posisi puncaknya. Maka top dari stack ya, maka top dari stack adalah ST. Ya, ini disebut dengan top. Untuk menunjukkan jumlah elemen dari suatu stack digunakan notasi namanya null. Ya, null S. Ya, maka stack di atas, stack ini nih, nullnya adalah T. Ya, misalkan S1, S2, S3, S4 sampai dengan S5. Ya, T-nya diganti jadi S5. Maka null yaitu jumlah elemen dari stack itu ada 5. Ya, jadi jumlah elemen itu nanti hasilnya berupa integer, ya, berupa angka. Ya. Ini ada contoh penggambaran dari stack. Ya, misalkan ada stack, namanya elemennya adalah A, B, C, D. Ya, maka stack ini dapat digambarkan sebagai berikut. Ya, jadi kalau posisi stacknya seperti ini, maka A posisinya ada di paling bawah. A, B, C, D. D ini adalah posisi top. Kenapa yang di atasnya D ini dia terbuka? Karena memang masih bisa dilakukan proses penginputan data. Ya, penginputan maupun pengambilan data. Ya. Nah, kalau posisinya stacknya seperti ini, ya, tetap aja dia tumpukan ya. Jadi A ini posisinya paling bawah sebenarnya. Ya, jadi A, B, C, D yang terbuka itu tetap yang di D. Ya, jadi bisa dilakukan pengambilan dan insert data. Ya, lalu kalau posisi stacknya seperti ini, maka A posisinya ada di paling dulu, A, B, C, D. Ya, D itu tetap yang menjadi top. Ya, nah kalau posisinya seperti ini, ya, jadi A, B, C, D, ya tetap D-nya menjadi top. Jadi mau posisinya bagaimanapun, yang namanya last in first out, ya berarti kalau dia stacknya ada elemen seperti ini, maka tetap yang menjadi top adalah yang paling belakang. Ya, mau posisinya dia A-nya di bawah, di atas, di samping kiri, di samping kanan, nggak masalah. Ya, yang penting yang kita bayangkan adalah dia itu seperti tumpukan. Ya, tetap si posisi A itu posisi yang paling bawah. Ya, itu penggambaran dari stack. Lalu di dalam stack itu ada beberapa operasi. Ya, yang pertama itu operasi create namanya. Ya, nah operasi create ini berfungsi untuk membuat sebuah stack. Ya, jadi untuk menciptakan sebuah stack. Ya, jadi awalnya stack itu kosong. Jadi kalau kita mau menciptakan stack dengan menggunakan perintah create. Ya, jadi belum ada isinya. Jadi hanya create S gitu. Ya, berarti kita sudah punya stack namanya S, belum ada isinya. Nah, kalau kita menggunakan perintah create, ya, pertama kali create S, maka null itu adalah jumlah elemen ya. Ingat ya tadi, maka null dari create S itu adalah 0. Karena apa? Karena belum ada elemennya, belum ada anggotanya atau belum ada isinya. Ya, sedangkan top dari create S
Jadi kalau kita memberikan create S, lalu kita mau tahu topnya itu apa sih? Topnya itu nggak ada, nol atau tidak terdefinisi. Karena apa? Karena stack kita masih kosong, belum ada isinya. Ya, jadi belum ada topnya. Ya. Nah, selanjutnya operasi yang kedua adalah operasi isempty. Ya, operasi isempty ini fungsinya untuk menentukan apakah suatu stack itu adalah stack kosong atau bukan. Ya, jadi hasil dari isempty itu berupa bilangan boolean. Ya, jadi isinya true sama false. Kalau suatu stack itu kosong, maka isempty-nya adalah true. Ya, tapi kalau stack tersebut dia berisi, sudah ada elemennya, satu aja elemennya, maka isempty dari stack tersebut adalah false. Ya, jadi suatu isempty dinyatakan true jika stack-nya adalah stack kosong atau nilai nulnya itu adalah 0. Ya, nah suatu isempty dia bernilai false jika stack tersebut bukan stack kosong. Jadi kalau ada isinya satu aja, ya maka si isempty-nya itu pasti jawabannya false. Jadi nulnya itu dia bukan 0. Ya, jadi kalau ada perintah isempty create S, maka jawabannya true. Karena apa? Karena memang kita baru membangun atau membuat stack baru yang belum ada elemennya, masih kosong, makanya isempty-nya dia true, menyatakan bahwa stack tersebut masih kosong. Sampai sini jelas? Mulai dari tadi top, ya, mulai dari cara kerjanya si stack yang LIFO, last in first out, ya, lalu null itu menyatakan berapa jumlah dari elemen stack, ya, lalu ada isempty itu menyatakan apakah stack tersebut kosong atau enggak, ya, lalu ada create itu adalah perintah yang digunakan untuk membangun atau membuat stack. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Kita lanjutkan. Ya, setelah isempty, null, dan create, ya, operasi pada stack selanjutnya ada push. Ya, jadi push ini adalah perintah yang berfungsi untuk menambahkan satu elemen ke dalam stack. Jadi kalau kita mau masukin elemen ke dalam stack itu menggunakan perintah push. Ya, jadi misalkan saya mau memasukkan elemen E di dalam stack Jadi menggunakan perintah push E, S. Maksudnya kita akan menginsert data E ke dalam stack S. Ya, jadi menambahkan elemen E ke dalam stack S. Jadi menggunakan perintah push. Ya. Lalu di sini elemen yang baru masuk ini akan menempati posisi top. Karena apa? Karena tadi kita punya stack itu masih kosong. Ya, masih kosong. Nah, dengan adanya perintah push E, ya, maka isempty-nya jadi berubah. Ya, isempty-nya itu sudah bukan true lagi, tapi isempty-nya sudah berubah jadi false. Kenapa? Karena di dalam stack itu sudah tidak kosong lagi, tapi sudah ada elemennya, yaitu E. Ya, nah, karena kita baru memasukkan satu elemen, yaitu E, maka otomatis si E ini dia menjadi top. Ya, dia menjadi, ya, jadi dia menjadi posisi puncak. Ya, jadi akibat dari operasi ini jumlah elemen dalam stack akan bertambah. Yang tadinya nulnya itu tidak terdefinisi alias nul, ya, maka dengan adanya perintah push E, maka di sini nulnya berubah jadi 1. Ya, jadi menjadi lebih besar otomatis. Jadi setiap ada perintah push, otomatis nulnya itu akan bertambah dan topnya juga akan berubah. Ya, sedangkan isempty-nya itu menjadi false. Sampai sini jelas? Jelas ya? Jadi kalau memasukkan satu elemen saja, maka ada beberapa beberapa operasi yang berubah, ya. Lalu selanjutnya, operasi selanjutnya pada stack itu ada operasi pop. Kalau tadi push itu digunakan untuk insert,
untuk memasukkan elemen ke dalam suatu stack, maka kalau perintah pop ya itu adalah berfungsi untuk mengeluarkan elemen dari sebuah stack ya. Jadi notasinya itu adalah pop S. Kalau ada pop S berarti kita di sini mau mengeluarkan elemen dari stack ya. Jadi elemen yang keluar dari dalam stack adalah elemen yang berada dalam posisi top. Karena apa? Karena posisinya adalah karena cara kerjanya adalah LIFO, tumpukan. Ya, jadi yang diambil duluan, yang keluar duluan itu adalah yang posisinya top. Ya, akibat dari operasi ini, maka jumlah elemen stack akan berkurang. Ya, karena misalkan tadi elemen stacknya ada 5, A, B, C, D, E misalkan. Ya, terus dilakukan perintah pop E, S. Otomatis pop S ya, pop S otomatis si E itu akan keluar. Ya, karena apa? Karena si E itu posisinya paling top, paling puncak. Ya, karena kan last in first out. Si E ini adalah elemen yang paling terakhir dimasukkan. Maka dia adalah elemen yang awal dikeluarkan. Ya, akibat dari operasi ini, maka jumlah elemen stack akan berkurang. Yang tadinya 0-nya 5, jadi berubah jadi 4. Karena diambil 1 dengan menggunakan perintah pop S. Ya, dan posisi topnya juga akan berubah. Yang tadinya misalkan A, B, C, D, E. E itu adalah jadi posisi puncak. Karena si E ini keluar, otomatis yang menjadi posisi puncak sekarang adalah D. Ya, sampai sini jelas? Kalau masih belum jelas silakan tanya ya untuk operasi stack. Jelas sampai sini? Jelas, ya? Jelas ya. Jadi di dalam stack itu dia sistem kerjanya LIFO, last in first out ya. Terus udah gitu ada perintah isempty itu untuk menyatakan bahwa apakah stack tersebut kosong. Kalau kosong itu maka isempty-nya true. Kalau dia ternyata stack-nya bukan kosong, maka isempty-nya false. Ya. Terus ada perintah create. Create itu fungsinya untuk membuat stack baru. Ya. Nah, kalau stack baru otomatis belum ada elemen, belum ada isinya, maka nullnya itu adalah null, tidak terdefinisi. Nullnya itu adalah kosong ya, sedangkan topnya itu tidak terdefinisi karena belum ada isinya. Terus perintah push itu fungsinya untuk memasukkan satu elemen ke dalam stack ya. Dengan adanya perintah push maka otomatis null akan bertambah, sedangkan isempty akan berubah menjadi false ya. Lalu ada perintah lagi pop. Pop itu adalah perintah yang digunakan untuk mengambil atau mengeluarkan satu elemen dari stack. Kalau ada perintah pop, otomatis satu elemen akan keluar. Yang dikeluarin yang mana? Yang dikeluarin adalah yang paling terakhir ditaruh, yang paling terakhir diinsert. Ya, jadi yang paling terakhir diinsert itulah yang akan dikeluarkan duluan. Ya, akibat dari operasi pop, maka jumlah null itu akan berkurang. Sedangkan posisi top juga akan berubah ya. Itu sedikit kesimpulan dari operasi atau stack ya. Operator ini tidak dapat digunakan pada stack kosong ya, artinya pop itu tidak bisa dilakukan apabila kita belum memasukkan perintah push. Ya, jadi kalau stacknya masih kosong, jangan gunakan pop. Karena apa? Karena kan nggak ada isinya, belum ada isinya. Jadi kalau ada perintah pop create cache, maka hasilnya akan error condition. Ya, kecuali kalau ada perintah pop push E, S. Mana duluan nih yang akan dilakukan? Yang duluan dilakukan adalah yang di dalam. Jadi kita melakukan memasukkan elemen E dulu ke dalam stack. Maka selanjutnya dilakukan perintah pop, yaitu langsung dikeluarkan ya, otomatis
pop hasil akhirnya adalah hanya S saja. Ya, jadi perintah pop itu tidak bisa dilakukan pada posisi si stack-nya kosong. Ya. Ini ada contoh ya, stack yang disimpan dalam array dengan 6 lokasi memori. Ya, jadi kalau kita belajar pemrograman itu kan pasti belajar juga array ya. Nah, stack ini masuk ke dalam array. Ya, jadi posisi penyimpanan data, naruh datanya gimana ya. Nah, di sini contohnya ada stack. Dia punya 4 elemen, yaitu A, B, C, D. Ya. Nah, di atasnya D ini masih bisa dilakukan perintah memasukkan data maupun pengambilan data. Nah, jadi pertama di sini yang pertama adalah create S. Pada saat kita awalnya mau bikin stack, lakukan dulu dengan perintah create S ya. Nah, dengan menggunakan create S itu kita di sini bisa diketahui bahwa nolnya itu 0. Karena apa? Karena belum ada isinya. Sedangkan isempty-nya itu true. Ya, karena belum dilakukan operasi push. Ya, jadi stack-nya memang masih kosong. Terus yang pertama dilakukan operasi push. Push itu fungsinya untuk memasukkan satu elemen ke dalam stack. Jadi ada push A, S, maka si A ditaruh nih di sini. Ya. Lalu yang kedua ada push B, S, maka si B ditaruh di sini. Ya, kamu bayangin tumpukan ya. Lalu yang ketiga ada push C, S. Ya, dimasukkanlah di sini C ya di setelah B. Ya, lalu di sini dimasukin lagi satu nih ada kurang ya, push D, S. Di sini yang ketujuh ada perintah top push D, S. Ya, jadi sebelum dilakukan nilai topnya, ya lakukan dulu push D yang di dalam. Jadi push D ya, push D itu berarti memasukkan elemen D ke dalam ke dalam stack. Maka di sini ada perintah top-nya ya. Setelah dimasukkan D, maka top-nya itu jadi siapa? Ya, top-nya itu sekarang adalah D. Ya. Lalu kalau ditanya nolnya berarti berapa? Nolnya adalah 4. Jadi di sini ada 4 elemen. A, B, C, D. Sedangkan isempty-nya sekarang jadi apa? Isempty-nya jadi false. Karena apa? Karena stack ini sudah tidak kosong lagi. Ya. Terus top dari pop S ya. Nah, di sini kan tadi yang terakhir itu ada push D. Jadi topnya adalah D. Ya. Lalu selanjutnya dilakukan operasi pop S. Ya, karena dilakukan operasi pop S, maka yang keluar mana? Saya boleh tanya, yang keluar apakah A, apakah D? Yang D. Yang D. Ya, karena apa? Karena D itu yang paling terakhir dimasukkan. Ya, maka kalau ada perintah pop S, yang pertama kali keluar adalah D. Ya, karena D sekarang sudah keluar, ya, maka top dari pop S tadi itu sekarang berubah jadi C. Yang menjadi posisi puncak itu sekarang C. Ya, lalu ada perintah lagi nih, perintahnya banyak ya. Ada top, push, pop, S, S. Ya, mana dulu nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah mana? Pop S dulu. Ya, kalau pop S maka yang keluar apa? Bisa saya tahu? C. Yang keluar adalah C. Jadi elemen kita sekarang itu tinggal AB. A sama B aja. Ya, A sama B. Ya, terus dilakukan perintah apa lagi nih? Pop S. Maka yang keluar adalah B. B. Ya, yang keluar adalah B. Maka stack kita sekarang hanya tinggal A. Ya, stack kita hanya tinggal A. Lalu dilakukan operasi push E, S. Yang masuk berarti apa?
Bu. E. Ya, stack kita sekarang isinya ada berapa elemennya? 2. 2. Apa aja? A dan E. A sama E. Otomatis sekarang yang menjadi posisi puncak, topnya, itu adalah E, Bu. E. Ya, sampai sini jelas? Jelas ya, kalau nggak konsen, pasti nggak bisa. Ya. Nah, nomor 11, di sini dilakukan lagi operasi top, pop, push, F, push, G, S. Ya. Mana dulu nih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah yang paling dalam, yaitu push G, S. Berarti kita memasukkan satu elemen lagi ke dalam stack, yaitu G. Ya, lalu di setelahnya itu ada push F, S. Ya, berarti posisi F itu adalah posisi yang paling terakhir muncul. Ya, posisi yang paling terakhir muncul. Jadi apa namanya, elemen dari stack kita, tolong disebutin dong apa aja setelah dilakukan push F. A, E, G, F, Bu. A, E, G, F. Ya, jadi di atasnya G ini ada F. Ya, lalu ada perintah pop S. Yang keluar berarti apa? F, Bu. F. Ya, yang keluar adalah F. Jadi posisi elemen yang terakhir kita itu ada 3. Tinggal A, E, sama G. Ya, nah terakhir di sini ada perintah top dari S. Top dari S berarti G. Sampai sini jelas? Kenapa G, Bu? Karena kan tadi sudah dilakukan pop S. Berarti F-nya keluar. Ya. Nah, posisi terakhir stack kita itu kalau dikasih perintah 0, berarti ada 3. Ya, is empty-nya false. Karena apa? Karena di sini kita tidak stack-nya bukan stack kosong. Ya. Lalu di sini ada 0 create S. Kita bikin stack baru. Ya, bikin stack baru 0 create S. Pertama kita lakukan dulu create S, baru lakukan perintah 0. 0-nya berarti 0 karena kita baru aja bikin stack baru, lalu is empty-nya true. Kenapa true? Karena di sini di stack baru kita ya masih kosong. Jelas ya, jadi operasi stack itu nanti bisa bisa berkali-kali di sini ya. Jadi misalkan nanti ada ujian atau UTS atau ujian akhir, ada perintah seperti ini, lakukan dulu posisi yang paling dalam ya. Lakukan dulu posisi yang paling dalam, lalu lakukan lagi posisi sebelumnya sampai dengan posisi awal. Ya, jadi jangan sampai bingung ya, nanti untuk menjawab seandainya ada pertanyaan seperti ini. Ini adalah contoh dari stack. Jadi kalau stack itu yang kamu bayangin adalah tumpukan ya. Jadi yang paling terakhir ditaruh itu akan menjadi yang paling awal diambil, yang paling awal keluar. Ini salah satu metode penyimpanan di dalam array ya, bisa menggunakan istilahnya stack. Sampai sini untuk stack jelas. Nanti jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau stack itu tumpukan, kalau queue itu antrian. Ya, di sini yang kedua akan saya jelaskan mengenai queue. Ya, queue adalah suatu bentuk khusus dari linear list dengan operasi penyisipan insertion hanya pada salah satu sisi atau rear atau belakang, dan operasi penghapusan hanya diperbolehkan pada sisi lain, front atau depan dari list. Ya, antrian beroperasi secara FIFO. FIFO itu berarti first in, first out. Yang pertama masuk menjadi yang pertama keluar. Ya, jadi kalau tadi saya bilang analoginya untuk stack itu adalah tumpukan, kalau untuk queue itu adalah antrian. Ya, nah kalau orang ngantri, ya ngantri nih ya, yang pertama kali datang pasti akan pertama kali dilayani. Itu adalah FIFO, ya first in, first out. Ya, jadi yang pertama kali datang itu maka yang pertama kali keluar, yang pertama kali ditaruh, yang pertama kali diambil, itu ya. Jadi sistem antrian ya.
Untuk Q, ya, contohnya antriannya seperti ini. Jadi antrian Q, ya, ada contohnya ada Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai berakhir di QT. Ya. Nah, front itu adalah bagian depan dari suatu antrian. Ya. Sedangkan rear itu adalah bagian belakang dari suatu antrian. Null itu sama fungsinya seperti stack. Dia untuk mengetahui jumlah dari elemen di dalam antrian. Jadi nilai dari null itu sama, ya, baik Q maupun stack. Dia berupa integer, ya. Kalau dilihat dari contoh ini, Q1, Q2, Q3, dan berakhir di QT, ya, maka front key-nya adalah Q1. Jadi merupakan bagian depan dari antrian. Rear-nya adalah QT. Ya, sedangkan null-nya adalah T. Ya, null-nya adalah T. Sampai sini paham? Pokoknya kalau untuk antrian, kamu bayangin aja orang lagi baris, gitu ya, lagi antri tiket misalkan, ya, lagi antri mau dapat sembako misalnya, ya, pokoknya dia berupa antrian, ya. Jadi yang pertama datang, yang pertama kali dilayani, atau yang pertama kali ditaruh, itu yang pertama kali akan diambil, ya. Nah, operasi-operasi pada Q itu ada beberapa yang sama dengan stack. Jadi pada saat kita ingin pertama kali membuat antrian, ya, membuat Q itu dengan menggunakan perintah create, ya, create Q, ya. Jadi create Q itu berarti kita membuat baru antrian, ya, dengan nilai hampa, ya. Jadi hampa itu berarti belum ada yang ngantri, belum ada data yang ditaruh di situ, ya, belum ada elemen yang ditaruh di situ. Jadi kamu bisa bayangin Q-nya kosong, ya, hampa. Ini gambarannya, ya, ada misalkan ditaruh di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, ya. Nah, berarti 0 dari create key itu adalah 0. Karena apa? Karena belum ada isinya, belum ada yang ngantri, belum ada elemennya, ya. Sedangkan front dari create key, posisi depannya nggak ada, belum bisa didefinisikan karena belum ada elemen, ya. Sedangkan posisi akhir, rear dari create key juga nggak bisa didefinisikan karena belum ada elemen yang masuk, ya. Jadi di sini isempty-nya juga dia true. Kenapa? Karena masih kosong. Jadi isempty di Q sama isempty di stack itu sama. Dia sama-sama berupa bilangan boolean, ya. Jadi kapan isempty true? Jika Q-nya masih kosong. Kapan isempty-nya false? Jika Q-nya sudah ada yang isi, meskipun cuma satu, ya. Jadi operator yang menentukan apakah antrean key hampa atau tidak itu disebut dengan isempty, ya. Hasilnya bertipe data boolean, ya. True jika key-nya adalah kosong atau hampa, false jika key-nya adalah tidak kosong, ya. Jadi nullnya itu bukan nol, ya. Jadi untuk isempty sama persis dengan stack. Lalu operasi selanjutnya yang ada di Q, ya, ada operasi insert, ya, operator yang menyisipkan elemen elemen ke dalam suatu antrian, ya. Jadi insert, misalkan insert key, misalkan berarti kita memasukkan elemen ke dalam antrian key, ya. Misalkan kita sudah punya antrian namanya key yang berisi elemen A, B, C, D, ya, misalkan, ya. Jadi di sini kamu bayangin nih, si A itu antrinya paling depan, ya, B nomor 2, C di belakangnya, D di belakangnya, ya. Nah, berarti rear dari key, ya, itu posisi belakangnya adalah D. Sedangkan front dari key itu posisi depannya adalah A. Kalau ada perintah rear insert key, ya, berarti mana dulu nih yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah insert dulu. Insert dulu ke dalam antrian, ya. Maka setelah itu baru dilakukan rear-nya jadi apa, gitu, ya. Nah,
Kalau ada perintah insert E, key, berarti kita memasukkan satu elemen ke dalam si Q. Berarti si E masuk nih ke dalam antrian. Ya, maka posisi rear dari Q itu yang tadinya D berubah jadi E. Ya, yang tadinya D berubah jadi E. Sedangkan 0 dari Q itu yang tadinya A, B, C, D itu posisinya ada 4, ya, karena dilakukan insert E, maka 0-nya menjadi 5. Ya, sedangkan is empty-nya kalau dilakukan insert E, maka is empty-nya berubah. Kalau tadi waktu pertama kali create queue, is empty-nya true, ya, setelah ada ada insert baik A, B, C, jangankan insert A, B, C, D ya, insert A aja, ya, maka posisi is empty itu berubah langsung jadi false karena sudah lagi bukan menjadi queue yang hampa, ya. Itu untuk operasi insert, jadi memasukkan. Terus operasi selanjutnya adalah remove, ya. Remove itu adalah operator yang digunakan untuk menghapus elemen depan dari antrian key, ya. Sedangkan antrian akan menjadi lebih pendek. Logikanya kan seperti itu, ya. Jadi kalau kita remove, ya, berarti elemen yang paling depan itu harus keluar, ya, karena dia antrian kan. Misalkan dia udah selesai dilayanin beli karcisnya, otomatis yang paling depan itu akan keluar dari antrian, ya. Dan kalau selama kita tidak melakukan insert, maka antrian tersebut kalau ada yang ke remove itu antrian tersebut akan menjadi lebih pendek, ya. Jadi remove itu digunakan untuk menghapus atau mengeluarkan antrian satu, ya. Kalau ternyata si queue ini masih kosong, ya, masih hampa, maka nolnya itu kosong, 0, ya. Jadi remove itu tidak bisa dilakukan pada queue hampa, queue yang masih kosong belum ada elemennya, ya. Jadi kalau kita lakukan perintah remove pada queue hampa, hasilnya akan error, ya. Error di sini underflow. Jadi jangan lakukan pop pada stack kosong, jangan lakukan remove pada queue hampa, ya. Antrean yang disimpan dalam array dengan 5 lokasi memori array circular sebagai berikut, ya. Jadi di sini ada, ini seperti rel, ya. Jadi array, ya, seperti array. Array tersebut punya 5 tempat. Saya udah jelasin mengenai array, ya. Udah jelasin belum sih, ya? Array itu adalah suatu tipe data yang bisa menyimpan lebih dari satu data. Itu kan array, ya. Ada array satu dimensi, ada array multidimensi. Array untuk multidimensi itu mulai array dua dimensi sudah masuk ke dalam multidimensi, ya. Jadi ini kita ceritanya masih menggunakan yang satu dimensi, ya. Jadi di sini di tipe datanya kita menentukan bahwa hanya bisa menyimpan 5 data aja maksimum, ya. Jadi relnya itu contohnya tempatnya itu cuma ada 5 di sini, ya. Nah, di sini punya 5 lokasi, ya, lokasi memorinya. Ini angka 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah lokasi memori. Sedangkan A, C, D, F itu adalah datanya, data yang ditempatkan di situ, ya. Nah, di sini ternyata nomor satunya ini kosong. Kenapa? Karena udah dikeluarin. Contohnya seperti itu, ya. Jadi bukan berarti kalau nomor satunya dia udah dikeluarin, A-nya berubah pindah ke nomor 1, enggak gitu, ya. Jadi sistem antrian di penyimpanan data di komputer enggak seperti itu. Enggak seperti kalau kita ngantri ngantri beli karcis gitu, ya. Jadi kita berjalan terus posisi kita berubah
menjadi yang di depan, enggak ya. Jadi untuk alokasi memorinya tetap ya, untuk alokasi memorinya tetap di sini ya. Jadi kalau ditanya front key-nya berapa atau front key-nya itu apa, maka tetap front key-nya itu di sini A, yang paling depan, tapi alokasi memorinya tetap. Jadi dia tidak menempati posisinya yang barusan dibuang, ya, barusan dihapus ya. Lalu rear key-nya adalah di sini D. Ceritanya rear-nya itu D di sini, belum dilakukan belum dilakukan insert ya. Nah, selanjutnya dilakukanlah insert F ya. Selanjutnya dilakukanlah perintah insert F di dalam Q. Maka si F ini akan masuk di alokasi memori yang ke-5. Posisinya setelah D. Ya, dengan dilakukannya insert F, maka posisi rear-nya akan berubah ya, sedangkan posisi front-nya tetap ya, posisi front-nya tetap yaitu A, sedangkan posisi rear-nya berubah jadi F. Sampai sini jelas? Apa masih ada yang bingung mengenai Q? Karena di sini ada alokasi memorinya ya untuk untuk Q. Jelas untuk Q ya? Jangan-jangan saya bicara sendirian nih? Jelas Ibu. Jelas ya. Soalnya dari tadi saya jelasin aja yang belum ada interaksi. Ya, jadi di sini meskipun dia antrian, tapi alokasi memorinya tidak berubah ya. Jadi kalau ada yang dihapus, itu bukan berarti si yang ngantri selanjutnya itu akan menempati posisi yang di depan, tidak ya. Ya, di sini ada contoh, ada 5 juga alokasi memori. Di sini ada M, L, K, D, F ya. Nah, posisi front key-nya sorry, saya belajar dulu ya ini. Front key-nya tetap A, rear-nya D, insert F. Insert F, front key-nya A, rear-nya F, remove, berarti yang itu rear-nya. Ya, insert. Ya, gini ya. Kita posisi masih di sini. Ya, ternyata. Ya, kita masih di sini. Tadi ingat ya, posisi terakhir itu adalah front-nya A, rear-nya F. Ya. Ya. Terus ini jangan dilihat ya. Jangan MLK-nya jangan dilihat. Ya, yang dilihat tetap A, B, C, D. A, B, C, D ya tadi ya. ACD ya. ACD ya. Jadi MLK-nya jangan dilihat, yang L sama K-nya tetap MLK ya, yang posisi 2 sama 3-nya tetap dilihat AC ya, terakhir itu dimasukkan insert F ya. Ini gambar ini adalah gambar hasil akhir ya. Jadi terakhir itu adalah front-nya front key-nya A ya, rear-nya rear key-nya D, lalu ada perintah insert F, maka front-nya A, rear-nya F. Posisi terakhir di sini ya. Lalu ada perintah remove key. Ya, ada 2 kali remove di sini. Ya. Pertama, remove key. Maka yang keluar adalah, bisa dijawab? A. Ya, maka kalau yang keluar A, yang menjadi front-nya sekarang apa? C. Yang menjadi rear-nya? F. Lalu dilakukan lagi perintah remove. Maka yang keluar adalah C. Yang keluar adalah C. Nah, karena yang keluar C, berarti front-nya berubah. Sekarang yang menjadi front adalah D. Yang menjadi rear tetap F. Ya. Lalu ada perintah ini lagi, insert K, insert L, insert M, S. Mana duluan nih yang dilakukan perintahnya? Yang dilakukan dulu pertama kali adalah insert M. Ya, insert M. Nah, maka si M ini posisinya dia ada di alokasi memori yang pertama. Jelas nggak? Di sini. Jelas?
Jelas, Bu. Jelas, ya. Jadi M ini dia menempati alokasi memori yang pertama. Ya, karena tadi awalnya dia kosong. Ya. Lalu insert L. Ya, insert L, maka si L ini akan menempati posisi alokasi memori yang kedua. Posisinya A dirubah menjadi diganti menjadi ditempatin sama si L. Ya, lalu ada insert K. Ya. Nah, si K ini akan menempati di alokasi memori yang ketiga yang tadi ditempatin sama si C. Ya. Nah, berarti sekarang posisi posisi frontnya tetap di D. Ya enggak? Ya enggak? Ya, Bu. Ya. Sedangkan posisi rear-nya berubah. Posisi rear-nya sekarang berubah menjadi K. Karena apa? Karena yang paling terakhir ngantri itu dimasukin adalah K. Sampai sini jelas? Itu cara kerja penempatan penyimpanan data di array dengan menggunakan teknik antrian. Jelas ya? Untuk Q ya. Tadi di sini posisi frontnya yang terakhir adalah D, ya. Lalu rear-nya adalah K ya, karena dimasukin tadi yang paling terakhir adalah K, ya. Lalu dilakukan lagi perintah remove key. Ada 2 kali remove nih, ya. Untuk remove yang pertama, yang terhapus adalah D. ya. Maka sekarang posisi topnya berubah menjadi kok top sih. Posisi frontnya karena si F. D ini berubah Jadi F. jadi F, ya. Sedangkan posisi rear-nya tetap jadi K, ya. Lalu dilakukan lagi perintah remove. Yang kehapus mana nih? F-nya, Bu. F, ya. Yang kehapus F. F ini ada di alokasi yang kelima. Karena F terhapus, maka posisi frontnya berubah jadi M. M. Ya, sedangkan rear-nya berubah jadi untuk rear-nya tetap jadi K. Ya kan? Ya, ini kamu untuk R-nya jangan dilihat dulu karena belum ada perintah untuk insert, ya. Nah, posisi terakhir ada di MLK. Ya, posisi terakhir berada di MLK, maka nolnya itu 3. Ya, isemptinya jelas false karena bukan Q hampa. Ya. Nah, selanjutnya dilakukan perintah insert R, key. Ya, dilakukan insert R, key, maka si R ini ngantri. Ya, pengunjung baru dia ditempatkan di posisinya si D. Ya, menempatkan posisinya D. Ada di alokasi memori yang keempat. Ya. Nah, dengan posisi seperti ini, maka yang menjadi front itu tetap M. Ya, dan yang menjadi rear berubah menjadi R. Ya, bukan K lagi karena barusan dilakukan insert R. Ya, sedangkan di alokasi memori yang kelima dia masih kosong karena belum ada insert lagi. Ya, sampai sini apakah sudah jelas untuk untuk bagaimana cara penyimpanan memori di array menggunakan Q? Ya, jadi Q itu antrian. Kamu silakan membayangkan seperti orang lagi ngantri, ya. Terus secara kerjanya dia FIFO, first in first out, ya. First in first out, yang pertama kali datang maka dia yang pertama kali dilayani, yang pertama kali disimpan, yang pertama kali ditaruh, dan itu yang menjadi paling pertama diambil, atau yang paling pertama masuk, maka dia yang pertama kali keluar. Itulah istilahnya dari FIFO ya, first in first out. Terus operasi-operasi yang ada di Q itu ada isempty. Isempty ini sama dengan stack,
ya untuk menentukan apakah Q itu hampa atau tidak. Kalau ternyata Q-nya hampa, maka dia nilainya true. Tapi kalau ternyata Q-nya tidak hampa, meskipun cuma ada satu, dia sudah berubah jadi false. Ya. Terus ada lagi null. Null itu juga sama dengan stack. Ya, null itu fungsinya untuk mengetahui berapa jumlah elemen dari suatu stack atau queue. Ya. Terus ada lagi operasi insert. Operasi insert pada queue itu digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam antrian. Tapi ingat ya, di dalam antrian itu di sini ada alokasi memori. Ya, jadi agak mikir juga nih untuk memasukkan elemen ke dalam antrian, terutama kalau antriannya sudah habis ya alokasi memorinya ya, jadi dia harus menempati posisinya yang seperti apa. Terus ada lagi posisi perintah remove. Perintah remove ini digunakan untuk menghapus ya atau mengambil satu elemen di dalam queue ya, otomatis yang diambil itu adalah elemen yang paling pertama, yang paling depan ya, posisi frontnya yang harus diambil karena dia typo ya. Terus udah ya, itu aja tadi cuman di sini untuk kombinasi operasinya dia bisa numpuk-numpuk gitu ya. Jadi kalau numpuk-numpuk ada beberapa perintah dalam satu keadaan ya, yang dilakukan adalah posisi yang paling dalam ya, posisi yang paling dalam dulu yang dikerjakan, baru posisi sebelumnya sampai dengan posisi awal ya perintah-perintahnya. Jadi itu aja sih beda antara queue dengan stack ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Kalau stack itu kamu bayangin tumpukan, dia sistemnya LIFO, last in first out. Sedangkan queue dia antrian ya. Jadi sistemnya first in first out. Sampai sini jelas untuk queue dan stack? Jelas, Bu. Jelas. Ya, oke. Jelas, Bu. Pertanyaan? Cukup jelas ya? Kalau ujian bisa ya? Untuk queue sama stack. Jangan sampai kebalik, jangan sampai salah. Ya. Kalau sudah jelas, terus nggak ada yang nanya, untuk hari ini cukup aja ya. Ya, untuk pemanasan nih, karena udah lama libur ya. Jadi nggak usah latihan dulu. Ya, kita nggak usah latihan. Jadi yang penting kamu ngerti beda antara stack dan queue, sama sistem input dan outputnya ya, bagaimana cara memasukkan, bagaimana cara mengeluarkan, seperti itu ya. Oke, kalau gitu untuk hari ini saya cukupkan perkuliahannya ya, sampai ketemu lagi minggu depan ya. Minggu depan itu gimana, mau V-class atau mau Vicon? Saya tawarkan aja deh ya, karena saya tuh kebawa sama yang luring. Kalau luring itu jumlah V-class-nya terbatas hanya 4 kali ya V-class-nya. Sedangkan kalau daring itu bisa 7 kali. Jadi saya kebawa sama luring, padahal kita Vicon-nya ini Vicon ke-6 ya kalau nggak salah ya, Vicon ke-6 ya, jatah Vicon-nya juga tinggal cuma 1 lagi gitu ya. Jadi gimana kalau minggu depan mau Vicon atau mau V-class? Saya serahkan deh ke mahasiswa ya. Ya, saya tunggu aja deh jawabannya. Oh iya, absen ya, lupa. Oke, sambil nanti saya buka absen, saya tutup ya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Bentar ya, Terima kasih, saya Bu. Bu. 15. Maaf, Bu, boleh minta PPT-nya nggak, Bu? Nanti saya
Thank you.